Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya alur perjalanan dakwah di Nusantara terkait masuknya Islam ke Indonesia secara umum ada dua pendapat. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia dikatakan pada abad ke-7 Masehi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ada banyak teori-teori yang berbicara mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori ini bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui atau langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Kemudian teori yang kedua mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Teori ini juga berkata bahwa Islam masuk melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Parsi atau sekarang Iran ataupun Persia. Kemudian yang keempat, teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Cina yang memang sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama atau keyakinan yang berkembang di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Dan Hindu dan Buddha ini diantara penyebarannya disebabkan oleh adanya hubungan antara pedagang-pedagang Indonesia atau Nusantara dengan pedagang-pedagang dari Cina. Kemudian setelah Islam masuk ke Cina, ternyata ajaran Islam juga dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Cina ke Indonesia. Demikian mengenai teori-teori yang terkait tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian golongan penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama para pedagang, yang kedua mubalik, yang ketiga sufi, dan yang keempat para wali. Para wali utamanya di Pulau Jawa sangat banyak, namun yang paling terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Di antara nama-nama para wali tersebut yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Giri atau Prabu Satmata, kemudian Sunan Derajat atau Syarifuddin, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga yang nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Kemudian ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Selanjutnya, cara Islam masuk ke Indonesia itu melalui berbagai cara, diantaranya melalui perdagangan. Nah, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, bahwa proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, India, dan Persia.
jalur perdagangan saat itu menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Bukan hanya menjual dagangannya, tapi juga berdakwah dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang akhlak yang mulia, sehingga dengan adab-adab dan etika-etika tersebut menarik penduduk setempat untuk mengikuti ajakan-ajakan mereka, termasuk dalam rangka mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh mereka. Kemudian poin yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Nah, setelah para pedagang tadi melakukan perdagangan, ternyata mereka tidak hanya lewat saja, tetapi mereka kemudian menetap di daerah-daerah pesisir, kemudian terjadi asimilasi atau percampuran kebudayaan di antara para pedagang dengan penduduk setempat. Bahkan lama-kelamaan mereka ini menikah, utamanya menikah dengan para bangsawan, putri-putri raja, yang secara tidak langsung ketika pernikahan itu dilaksanakan sebagai syarat pernikahan dari sebuah pernikahan Islam, yaitu harus sama-sama Islam. Maka secara tidak langsung para calon-calon mempelai tadi yang berasal dari penduduk setempat itu secara tidak langsung masuk Islam, dan karena yang dinikahi adalah para anak-anak bangsawan, putri-putri raja, ini secara tidak langsung memberi akses yang lebih mudah kepada para pendakwah, mubaligh, dai, dan ulama-ulama yang ada pada masa itu untuk menyebarkan Islam ke tempat-tempat yang lebih luas lagi. Kemudian cara yang ketiga masuknya Islam di Indonesia adalah melalui jalur pendidikan. Nah, melalui jalur pendidikan ini tentu setelah mereka berdagang, kemudian mereka menetap, bahkan berkeluarga dan menjadi dengan menyatu dengan para penduduk Indonesia. Kemudian para ulama, para dai ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Seperti di Sumatera Barat ada surau, di Kalimantan ada langgar, di Pulau Jawa ada yang dikenal dengan nama pondok pesantren. Nah, melalui surau-surau ini, melalui langgar-langgar ini, melalui pondok-pondok pesantren ini, kemudian dari hari ke hari Islam semakin berkembang di bumi Nusantara ini. Selain itu juga melalui hubungan sosial. Nah, ternyata sikap sosial dan kesalihan sosial para mubaligh, para dai, para ulama yang menyebarkan Islam dari berbagai penjuru dunia ini ternyata menarik simpati masyarakat, karena di dalam mereka bergaul di tengah masyarakat, mereka menunjukkan sikap-sikap yang santun, mudah berbagi, mau bekerja sama, suka bergotong royong, dan lain sebagainya, sehingga ini menarik simpati mereka untuk mengikuti ajakan mereka untuk masuk Islam. Kemudian yang terakhir melalui jalur kesenian. Nah, melalui jalur kesenian ini Islam juga menyebar. Ternyata kedatangan Islam tidak menghapus kesenian dan kebudayaan-kebudayaan yang telah ada sejak zaman Hindu dan Buddha. Namun ternyata ini dimanfaatkan oleh para pendakwah Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui jalur seni ini, ya, sehingga Islam semakin berkembang di masyarakat. Anak-anak, mungkin untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini akan memberi manfaat dan kebaikan, serta anak-anak paham tentang bagaimana Islam menyebar di Indonesia, sejak kapan Islam menyebar di Indonesia, teori-teori apa saja yang terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran singkat ini, anak-anak akan memahaminya. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.